Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumali, penyuluh BPP Padang Batung. Saat ini saya nanam tomat ini sekitar 5.000 batang. Lokasi di Poktan Hidup Makmur, Kampung Capi, Desa Madang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa lagi dengan agronomis PT Merauke Tetap Jaya, wilayah Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama saya Joko Waluyo. Saya sekarang berada di Desa Madang, di Poktan Hidup Makmur, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya lagi berdiskusi, ngobrol ringan dengan penyuluh Desa Madang. Sekalian dia seorang petani yang bernama Mas Jumali. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview beberapa produk yang diaplikasikan lewat spray, bisa dikocor dan bisa ditabur di masa-masa vegetatif untuk tanaman tomat. Mas Jumali ini salah satu penyuluh andalan, Mas ya. Ya enggak seperti itulah. Nah, ini dia salah satu penyuluh yang jadi andalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekarang dia lagi nanam tomat. Kalau boleh tahu ya Mas ya. Tanaman tomat ini usia berapa sekarang, Mas? 4 sampai 6 hari lah. 4 sampai 6 hari ya? Ya. Varietas apa, Mas? Varietas Corona. Corona ya. Nah, ini kita mau berbincang-bincang di mulai pengolahan tanah, Mas ya. Ya. Sampai di umur 4 atau 5 hari ini ya. Nah, kalau boleh tahu, Mas, pada waktu pengolahan tanah di tanaman tomat ini, bisa lah Mas, kita minta resep dari pengalaman Mas Jumali sendiri. Kalau pengolahan tanah kita pakai pupuk kandang ya. Itu ini panjangnya kan 50 meter ya. 50 meter itu kira-kira 7 karung lah, 7 karung sampai 8 karung. Jadi 400 kiloan lah ya. Nah, kurang lebih ya, kalau 8 karung ya. Ya. Itu sistemnya diapain Mas, pupuk kandang itu Mas? Kita tabur di tengah. Jadi tidak rata ya, hanya jalur tengah. Karena lahannya kan lahan kita tabur tengah, setelah itu kita kultivator lagi. Selain pupuk kandang, apalagi Mas? SP sama NPK. NPK ya. Iya. Kalau untuk kapur masuk juga? Iya, belum? kapur masuk. Nggak ingat ini berapa. Iya. Kemarin ada berapa, kira-kira ada lebih 20 karung lah. Jadi gini Mas ya, kita mau minta Mas runutan mulai awal Mas. Apa pengapuran dulu, setelah itu pupuk kandang, apa habis itu, supaya kita lebih jelas. Kita pertama tebal pupuk kandang ya. Setelah itu baru kapur. Karena kenapa pupuk kandang dahulu, karena pupuk kapur itu untuk mengurangi supaya pupuk kandangnya cepat kering juga. Jadi pupuk kandang dahulu baru kapur. Pupuk dasar kita sudah sambil menunggu pupuk kandangnya agak kering lah, kering karena pupuk kandangnya kan nggak pakai fermentasi. Kita fermentasi mungkin masalah tempatnya, mungkin waktu kita juga, karena harus buka semua, itu buka waktunya kita nggak ada juga. Jadi untuk kita langsung di lahan aja, kita gunakan pupuk bio. Bio organik ya? Ya, pupuk bio untuk penguraiannya. Untuk pengurainya ya. Iya. Nah, setelah itu, setelah pengapuran dan pupuk kandang, ada lagi lah yang dimasukkan sebelum mulsa tutup Mas. Pupuk dasar kita pakai NPK, saya pakai Ponska Plus, tambah ada campuran mutiara sama ini. Setelah itu kita kultivator. Jadi Ponska Plus masuk, NPK Mutiara 1616 masuk, itu aplikasi kultivator. Iya. Tambah
SP Pak. Oh sama fosfat ya, SP-nya ya. Jadi setelah kultivator Mas ya, mulai dari Ponska Plus masuk, NPK Mutiara 1616 masuk, SP masuk, itu langsung ditutup mulsa atau dibiarkan dulu Mas? Kan kita nutup mulsa itu nggak langsung sekaligus, ya. Otomatis kan perlu waktu bertahap juga. Ya. Sambil kita merapikan beddingan, sambil kita ngerjakan mulai ujung sampai ujung lah. Itu biasanya berapa hari Mas setelah aplikasi pupuk dasaran tadi itu? Setelah hambur pupuk yang tadi ya, NPK, habis itu fosfat dan Ponska, berapa hari langsung tutup? 15 harian lah baru ditutup ya. Kalau menutup tuh secepatnya kan menutup kita, cuma kan kita mungkin kan pengerjaannya yang agak lambat karena banyak kerjaan lah. Kalau hujan itu Mas apa pengaruh ya pada waktu penutupan mulsa Mas? Kita kalau bisa kan secepatnya, karena kan sudah itu pupuk dasarnya masuk, ya kita memang memerlukan hujan untuk supaya pupuk yang di dalam tanah itu terurai. Kalau tanahnya kering kan nanti tutup mulsa nggak terurai. Jadi setelah mulsa, nah berarti setelah mulsa dipasang Mas ya, itu kan posisi lubang atau belum dilubangin Mas? Mulsa dipasang? Ya. Mulsa dipasang, kita sudah lubang dulu sebelum dipasang, kita lubang. Kebetulan saya akan bikin ada alat khusus melubang mulsa. Nah, jadi sebelum dipasang sudah lubang dahulu. Kita nggak perlu panas-panasan lubang. Oh iya. Nah ini ya, Mas Jumali ini memang petani dan juga penyuluh yang punya inovasi ya. Mungkin kalau memang ada waktu bisa lah dia punya kontennya juga ya, yang untuk alat untuk pelubangan mulsa ya. Itu belum, kemarin karena masalah akun Google, jadi nggak bisa upload. Jadi dia itu sebenarnya gini, mulsa itu biasanya kalau yang umum ya Mas ya, itu kan bentangkan dulu pasang, habis itu nanti enggak panas enggak hujan langsung main lubang ya. Nah ternyata Mas Jumali ini dia sebelum tutup dia udah punya lubang duluan di mulsanya. Nah ini salah satu trik dari Mas Jumali. Nanti kalau mau belajar juga mungkin itu sifatnya komersil Mas ya, alat itu Mas? Enggak, siapa aja boleh minjem. Kalau mau minjem saya kasih pinjam. Ini yang teman-teman sini ada yang minjem melihat, kok enak ini. Itu kan memang satu roll cuma 4 lubang selesai dia. 1.500-an lubang selesai. Kalau kan kita harus panas-panas melubangi, itu selesai. Itu alat itu termasuk dikoordinir sama Poktan itu ya, Hidup Makmur ya. Anggaplah ya. Alatnya sebenarnya alat pribadi, cuma siapa yang memakai ya silahkan aja, kan kita nggak ngelubang mulsa hari-hari. Nah ini ya, nah itu jadi perlu saya info lagi ya, sebenarnya proses awal pada waktu penutupan mulsa, pemberian pupuk dasar secara umum kurang lebih sama Mas ya. Mungkin tergantung, memang pH itu kan Kalimantan kan tahu sendiri Mas ya. Jadi pH itu memang cukup tinggi. Nah ya salah satu Mas Jumali itu untuk menaikkan pH mungkin dengan cara pengapuran ya. Nah setelah penutupan mulsa kan itu Mas ya, tomat ini kalau tidak salah semaian itu kan tidak lama Mas ya. Usia berapa hari yang layak untuk ditanam? Biasanya saya nanam itu mulai daun 2 lah. Daun 2, daun 4 itu sudah harus tanam sekitar 10-12 hari lah. Kalau sudah lewat 12 hari biasanya kan terlalu tinggi. Resikonya rabah. Oh ya, terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Dan kita kan di sini karena suhunya tinggi, kita pakai pengaman, ini pakai potongan bambu lah, supaya mengurangi pantulan cahaya ya. Bukan pantulan Pak. Apa? Kan dari ditutup mulsa ini suhu tanah naik, keluarnya pas di lubang itu kena, otomatis menyentuh ke batang tanaman. Dulu pernah saya nggak pakai itu, kayak terbakar loh. Ya putih langsung kebakar. Ya. Sampai jam 2 saya nanam itu nggak apa-apa kan. Setelah itu kan panas, terik panas. Jadi saya pulang
hujan. Setelah selesai hujan saya ke sini paling selang 1 jam sudah satu baris itu sudah mati Terbakar, semua, ngebakar udah. Jadi pakai pengaman semua. Jadi fungsinya bumbung ya, Iya. bumbung bambu ya. Iya. Itu tujuannya sebenarnya untuk menghindari supaya pohon ya atau tanaman tomat itu tidak mudah terbakar aja ya. Ya, dari dalam ini kan suhu yang panas itu keluar dari dalam Ya, mulsa itu, dari bawah mulsa. Dari tanahnya itu ya, uapnya ya, Iya. uap panas itu. Nah, ini Mas, ini kan sekarang tomat udah usia 4-5 hari ya. Iya. Nah, ini kelihatan udah aplikasi pengocoran, Mas. Iya. Nah, pengocoran ini mungkin masih sekali ya. Nah, Kalau boleh tahu Mas Jumali, pengocoran yang Mas Jumali lakukan itu kalau boleh tahu apa aja? untuk pertama kita pakai grower sama ini yang kalnit karena ini saya langsung masuk kalsium karena di ini kan kemarin bekas cabai Ya. jadi saya masukkan kalsium langsung di awal. Oh, jadi bersama dengan grower ya. Itu Itu kocor ya. kocor. Kalau boleh tahu Mas, dosisnya Mas. Sini biasanya masuk drum ya, yang 200 liter atau 20 liter? Biasanya kan saya pakai ember. Oh, ember. Pakai ember, saya rendam di ember, jadi tinggal takar aja pakai cangkir apa plastik Cangkir bekas. angkua ya, Nah, yang 200 mili ya. Iya. Satu Pohonnya. tank, kalau tank tank elektrik itu sekitar 2 cangkir lah. Sudah larutannya itu 2 cangkir, kita siramkan 1 cangkir. Nah, kalau grower mungkin Mas Jumali udah tahu Mas ya. Keunggulan dari grower lah. Nah, ini Mas, kita kan yang baru kelihatan Mas Jumali udah pakai Merauke Kalnit ya atau kalsium nitrat. Nah, ini inisiatif dari Mas Jumali sendiri. Dulunya kalau tidak salah masih familiar dengan yang warna kuning ya. Iya. Karate plus boron. Nah, memang beberapa tempat ini hampir tidak ada ya Mas ya, di toko-toko ya. Iya. Memang akhirnya kita anggaplah memperkenalkan untuk pengganti sementara. Ya, bukan pengganti sementara. Kalau memang respon bagus, mungkin dua-duanya nanti kalau karate udah tersedia juga, tinggal kita bermain ya. Mungkin kalau karate bisa dikocor, kalau kalnit bisa difoliar. Tapi memang benar kata Mas Jumali, Merauke Kalnit ini adalah kalsium nitrat. Jadi setelah diaplikasikan, kalau memang itu tidak terserap, dia masih tersimpan Mas, dari nitratnya itu. Nah, dan kegunaannya dari kalsium nitrat atau kalsium itu kan secara umum kan mungkin Mas Jumali tahu lah. Boleh dikasih tahu Mas keuntungan fungsinya dari kalsium itu Mas? Kalsium ini kan kandungannya kalsium sama boron ya. Untuk kualitas buah itu pasti kita perlu ini kalsium sama boron ini, karena pengaruhnya ke situ. Apalagi untuk tomat itu pengaruhnya kan di bobotnya juga ya intinya di kualitasnya tadi, kualitas dan kuantitas lah. Karena kalau tomat ini kalau kekurangan kalsium, kalau maksimal kadang-kadang buah pecah. Iya, biasanya kalau kekurangan kalsium di pantatnya itu ya, busuk pantat orang sini. Pantat. Nah ini ya, jadi kalau anggapan Mas Jumali, kalsium itu sangat dibutuhkan untuk menghindarilah terjadinya supaya buah itu tidak pecah, terus pertumbuhan maksimal, karena dia bisa untuk menghindari terjadinya serangan antrak Mas. Ya, karena dia sifatnya mempertebal dinding selnya. Nah, itu juga kalau kita memang kita juga punya di fase-fase vegetatif ini, kalau mau kita jelaskan sebentar ya. Kita punya yang namanya Merauke Mag S atau magnesium sulfat. Ini masuk ke unsur sekunder ya, unsur mikrosekunder. Sebenarnya Merauke Mag S ini kalau bahasa simpelnya aja Mas, itu untuk menghindari supaya daun itu tidak kayak kekuning-kuningan itu Mas ya. Nah, dan sulfurnya sendiri bahasa petani aja intinya supaya kita bisa terhindar dari serangan layu. Karena kita ada belerangnya. Jadi Merauke Mag S ini bisa diaplikasikan. Ini ya, ini masih baru di daerah kita, di daerah Madang ini khususnya.
Ini aplikasinya bisa disemprot, Ya. bisa dikocor, dan juga ini bisa dicampur dengan obat pestisida, Mas. Ya. Insek dan fungisida. Nah, secara umum dosisnya dari foliar kita itu rata-rata antara 2 sampai 4 gram per liter. Nah, setelah itu kita punya, Mas, yang namanya Profit Hijau. Nah, ini tadi kita memang belum aplikasi ya untuk Ya. Profit Hijau. Tetapi Mas Jumali setelah membaca dari kandungannya, Mas Jumali udah bisa membaca bahwa fase Profit Hijau ini bagus di fase-fase pertumbuhan. Karena kalau saya jelaskan sedikit, itu ada NPK plus MGO dan plus TE-nya. TE di sini adalah trace elemen mikro, ada tembaga, ada boron, ada zinc, ada mangan, ada plumbum. Nah, ini salah satu keunggulan dari produk kita di fase vegetatif. Karena kalau udah memakai Profit Hijau, itu udah semuanya udah terpenuhin, Mas. Ya, ya. Unsur yang dibutuhkan dalam tanah Ya. sama tanaman. Karena tanaman itu kalau terpenuhin unsur-unsurnya, NPK-nya, mikrosekundernya, dan mikroesensialnya, tanaman itu bisalah untuk menjadi sehat. Nah, kalau udah tanaman sehat, otomatis pertumbuhannya maksimal, hasil juga akan maksimal. Ya. Dan juga saya mau perjelas lagi, trace elemen ini mikro, apalagi di fase-fase vegetatif, Mas, itu bisa untuk mempercepat tunas baru ya, Ya. atau terubus lah istilah kita ya, daun-daun muda. Jadi di situ. Nah, ini memang ada di beberapa tempat di kios-kios pertanian. Nah, memang Profit Hijau ini salah satu andalan simpel sebenarnya, Mas. Kalau yang beberapa produk kita ada MAP itu memang kan hanya beberapa unsur hara. Kalau ini udah komplit, Mas, intinya udah komplit, satu aplikasi dia udah memenuhi unsurnya. Ya. Nah, ini bisa di spray. Yang ini Pak, ini kita pakai juga Pak. Oh, gitu Cuma ya. kan nanti bertahap di Oh ya, tahap di fasenya ya. Ya, ini kandungannya magnesium dan sulfur. Magnesium ini kan bagian dari hijau daun ya. Ya, Kekurangan magnesium biasanya yang hijau itu bagian tulang daunnya aja. betul, kelihatan ya. Iya. Kalau sulfur ini pengaruhnya, kalau untuk buah-buahan ini pengaruh terhadap warna, rasa, dan aroma buahnya. Kalau tomat itu warnanya lebih Mengkilat lah ya. merah, itu lebih nyala. Nah, hidup. Iya. Nah, ini sebenarnya produk kita banyak, Mas ya. PT Merauke ini kalau tidak salah hampir 30 item, Mas. Iya, iya. Mulai NPK majemuk yang umum, belum lagi yang mikronya. Nah, karena beberapa tahapan memang terutama tanaman-tanaman horti yang punya kelas-kelas ekonomis tinggi ya, kayak tomat, kayak cabai, itu memang kita harus terpenuhin lah unsur-unsur hara makro mikronya. Karena apa? Kalau udah panen, biasanya tanaman horti ini dari harga, Mas ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu, Mas, pengalaman dari Mas Jumali sendiri, kalau tomat ini Mas Jumali udah berapa kali tanam, Mas? Kalau tomat nggak inget lah. Dulu kan saya kebun di sini, nggak masuk di Hidup Makmur. Ya, ya. Dulu masih di kelompok sebelah situ, masih merintis lah dulu. Karena tahun berapa itu? Sekitar tahun ya zaman orang belum pakai mulsa lah. Zaman belum pakai mulsa, masih varietas-varietas lokal. Iya, dulu masih belum masuk varietas hibrida, belum masuk. Jadi kalau tomat udah inilah ya, udah familiar ya. Iya. Kalau Mas Jumali biasanya selain tomat apa aja, Mas? Tanaman andalan Mas Jumali lah. Ada cabai. Sebenarnya ini untuk kedepannya ini kan pengennya nanam melon di sini. Ya, ini cari-cari modal dulu, Pak. Karena Mas Jumali memang dasarnya adalah petani melon. Iya, cari modalnya dulu lah. Ini merangkak dari bawah ini. Nah, itu ya. Ya mungkin beberapa petani lah kalau seputaran Hulu Sungai Selatan dengan Mas Jumali mungkin tahu ya, Mas ya. Apalagi orang-orang pestisida lah. Karena memang Mas Jumali ini pengalamannya itu dulunya orang pestisida, setelah itu alhamdulillah bisa bergabung menjadi penyuluh,
Dan profesi petaninya itu tidak pernah hilang sampai sekarang. Jadi dia mulai dari teori praktek, Mas Jumali udah nguasain. Memang sebenarnya kalau belajar juga bisa juga nanti ke sini. Karena Poktan Hidup Makmur ini dengan julukan Kampung Cabe ya. Iya, iya. Ini udah jadi sorotan dari Kementerian Horti kalau tidak salah. Iya. Ini kebetulan kan ini habis nih. Yang untuk kegiatan Kampung Cabe tadi ini sudah pergiliran tanaman untuk ke tanaman lain. Rotasi ya. Iya, ini sebentar lagi ini persiapan lagi karena sudah sebagian itu sudah pupuk kandang sudah siap nih. Tetap cabe berarti ya? Iya. Oh, berarti apa namanya Kampung Cabe, Nggak tanaman cabe ini adalah trennya. Iya. Itu ya. Kalau boleh tahu Mas, hamparan yang di Kampung Cabe ini berapa hektar Mas? Hamparan lahannya Mas? Kalau yang satu hamparan itu ada sekitar 9,5 hektar lah. Itu ya, satu hamparan 9 ya. Jadi ada udah beberapa petani di situ ya. Iya, semua mengelola di situ. Ya itu dulu ya. Ini sekilas obrolan santai kita dengan ya petani, ya penyuluh, ya bekas pestisida. Ini salah satu rahasia Mas Jumali. Jadi kalau memang nanti mau ditanyakan, bisalah di tik di kolom komentar Mas ya. Iya, iya. Nah ini saya ingatkan lagi, memang kalau memang konten ini sangat bermanfaat, bisalah kita minta tolong, bisa di share, di like, dan di subscribe. Yang merasa udah mensubscribe konten kami Master Jack Agro, saya ucapkan terima kasih dan selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.